Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda bersama saya Argi Virgiati akan memandu pemirsa dalam program Dialog. Adapun tema yang diangkat dalam dialog kali ini ialah upaya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tabalong, optimalisasi penerimaan pajak daerah. Di studio kali ini telah hadir narasumber kita yaitu Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tabalong. Apa kabar Bapak Nanang Mulkani? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah akhirnya bisa bertemu ya Pak ya? Iya. Oke Bapak, terima kasih. Berbagai upaya nih Pak, tentu telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Tabalong dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah. Nah Bapak ya, bisa dijelaskan Bapak upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan Bapenda Tabalong dalam mewujudkan hal tersebut nih Pak? Baik Mbak, Bapenda Tabalong itu kesingkatan dari Badan Pendapatan Daerah ya. Kalau dulu namanya BPPRD, Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Nah, sejak Januari 2022 itu berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah. Kalau sebelumnya lagi namanya Dispenda, Dinas Pendapatan Daerah. Memang secara garis besar ada berbagai macam upaya yang telah kita lakukan, paling tidak selama 1 tahun ini. Saya masuk Bapenda pada tanggal 4 Januari 2022. Jadi udah persis tahun. Secara garis besar bisa kami sampaikan Mbak, ada 2 hal besar umum yang kita lakukan. Pertama melakukan intensifikasi, kemudian ekstensifikasi. Kalau intensifikasi itu kurang lebih ya kita mengoptimalkan segala sumber daya yang ada, yang sudah tersedia. Kemudian kalau ekstensifikasi ini lebih kepada memperluas basis pajak. Jadi baik wajib pajak maupun objek pajaknya. Nah, intensifikasi ini memang lebih beragam dibanding ekstensifikasi. Salah satu yang kami lakukan, misalnya merubah struktur organisasi Bapenda. Nah, kalau dulu kan bidang-bidang di Bapenda itu dibagi by sektor. Jadi ada bidang PBB, BPATB, kemudian ada bidang pajak dan retribusi daerah, kemudian ada bidang penetapan. Jadi by sektor. Kalau by sektor ini secara normatif memang koordinasi antar bidang ini kurang begitu efektif. Karena mereka by sektor kan, dia taunya sektor ini aja gitu. Yang bidang lain juga demikian. Nah, per 4 Januari 2022 itu kita rubah menjadi bidang by proses. Jadi by proses. Jadi bidang itu tidak lagi dibagi sektor tapi proses. Jadi ada bidang pendataan dan pelayanan, kemudian ada bidang penagihan dan pengendalian, kemudian ada lagi bidang penetapan dan pengolahan data. Ujung tombaknya berada di bidang penagihan. Jadi kalau dulu penagihan ini hanya berada di bawah seorang kasubit. Di struktur baru ini menjadi bidang tersendiri. Karena memang ujung tombak pendapatan dari pajak daerah ini adalah dari penagihan. Nah, itu salah satu upaya yang kita lakukan. Kemudian kita juga melakukan MOU dan perjanjian kerjasama dengan instansi lain seperti dengan Kejaksaan Negeri Tabalong. Ini sudah jalan, terutama yang kita kerjasamakan adalah kepada wajib-wajib pajak yang besar-besar, kemudian ya relatif susah pembayarannya, ya. Jadi itu ada kriteria tersendiri juga yang kita kerjasamakan dengan Kejaksaan Negeri Tabalong. Saya terima kasih sekali kepada Bapak-Bapak di Kejaksaan Negeri Tabalong, Negeri Tanjung ya. Dan upaya ini secara signifikan memang meningkatkan pendapatan kita dari pajak daerah. Itu tercermin dari target realisasi. Target pajak daerah kita ini kemarin di tahun 2022 mencapai 115%, Mbak. Melebihi dari target realisasinya. Nah, realisasinya melebihi dari target. Nah, kemudian kita juga melakukan kerjasama dalam bentuk MOU dan PKS juga dengan bank-bank yang ada di Tabalong. Kalau Bank Kalsel kan memang dari lahirnya memang sudah mitra kita. Nah, kemudian kita perluas lagi basis kerjasamanya dengan Bank BNI, dengan Bank Mandiri, kemudian dengan PT Posindu, saat ini dalam penjajakan dengan Bank BRI. Jadi Bank BRI ini juga punya keunggulan yang
relatif, terutama dia adanya briling. Briling itu kan ada sampai ke kecamatan, sampai ke desa-desa itu. Ini masih dalam penjajakan, tapi yang sudah dilakukan adalah itu. Nah, kemudian kita juga melakukan restrukturisasi pajak dan retribusi daerah. Dari semula itu pajak daerah itu ada 11 pajak, ada 11 mata pajak. Sekarang dalam proses dari penyusunan perdanya sudah selesai, raperdanya sekarang sudah masuk ke Dewan, akan dibahas di tahun ini, insya Allah tahun depan sudah disahkan. Dari 11 pajak itu disederhanakan menjadi hanya 7 pajak. Jadi ya dari 11 pajak itu kita sederhanakan menjadi 7 pajak, jadi lebih sederhana. Kemudian ada juga hal-hal lain, kita memperluas sosialisasi, melakukan pemeriksaan pajak dan sebagainya. Upaya-upaya itu secara formal tercermin dari realisasi yang didapat. Jadi kalau targetnya, saya harus membuka ini dulu ya. Kalau target pajak kita kemarin 176 miliar, di tahun 2002 terrealisasi 200 miliar, 113%. Ya, kalau dari total pendapatan sih dari 1,5 terrealisasi 1,8 triliun untuk Kabupaten Tabalong. Iya, Bapak berbicara tentang tadi yang sudah kita bahas di awal, katanya banyak wajib pajak yang ternyata tidak melakukan atau tidak membayar pajak. Nah, Bapak ya. Nah, apa hal yang menjadi alasan dari Bapenda Tabalong untuk fokus dalam optimalisasi pajak PBB P2 dan pajak sarang burung walet? Oke, baik Mbak. Sebenarnya kita fokus ke semua mata pajak, benar. Jadi ada 11 pajak itu kita semuanya fokus. Tapi memang untuk PBB dan sarang burung walet ini setiap tahun selalu ada piutang. Kalau PBB itu kan beda dengan yang lain. PBB ini perhitungan pajaknya dengan cara official assessment. Jadi kita tetapkan dulu, baru kita tagih. Jadi kalau yang lain itu self assessment. Kayak misalnya pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak batuan kan. Itu wajib pajak ngitung sendiri. Karena kan berdasarkan penjualan, berdasarkan produksi dan penjualan. Iya. Kita kan nggak tahu berapa sih produksinya, berapa penjualannya. Yang bisa kita lakukan hanya melakukan pemeriksaan gitu, atau pengawasan dan pemeriksaan. Jadi fokus kita sebenarnya ke semua mata pajak, tapi memang PBB ini karena setiap tahun selalu ada tunggakan, piutang, kami namakan piutang pajak ya. Jadi kami berasumsi bahwa memang ada pendataan yang salah di situ. Karena PBB P2 ini kan itu dari dulu adalah pajak pusat, kemudian diserahkan ke daerah, plus piutangnya. Dan itu terakumulasi setiap tahun. Oleh sebab itu di tahun ini kami akan melakukan kegiatan khusus untuk ini namanya sensus pajak PBB. Kita akan memvalidasi semua data wajib pajak yang ada di kami. Saat ini data PBB ini ada 119.000 objek pajak. Kemudian 94.000 wajib pajaknya. Jadi satu wajib pajak bisa punya beberapa objek pajak. Ini akan kami data seluruhnya, kami validasi di tahun ini, dimulai dari bulan ini, dari bulan Februari sampai bulan Mei. Nanti kita akan bikin kriteria mana data-data yang valid. Data yang valid ini akan terus kita tagih. Kemudian data-data yang tidak valid lagi, baik karena perubahan tempat, orang yang sudah meninggal atau sudah tidak ada lagi objek pajaknya, ini akan kita hapuskan. Sehingga tidak ada lagi nanti piutang pajak di tahun berikutnya. Seperti itu, Pak. Ini akumulasi piutang ini sekarang mencapai 30 miliar loh. Dari tahun 2005 sampai tahun 2002 ini akumulasi sudah mencapai 33 miliar malah. Iya. Jadi ini yang akan kita permak datanya. Datanya akan kita permak dalam bentuk validasi. Namanya sensus pajak. Oke. Bapak, adakah target berapa penerimaan pajak daerah tahun 2023 mendatang? Secara tadi sudah dijelaskan bahwa di 2022 mengalami peningkatan yang luar biasa ya Bapak. Benar. Adakah target di 2023 nanti Bapak? Benar, pasti. Kita kan memang bekerja berdasarkan target. Barangkali mungkin satu-satunya SKPD di
di daerah yang dari lahirnya sudah punya target kuantitatif maksud saya kan. Kalau yang lain lebih kualitatif, tapi kalau Bapenda ini targetnya kuantitatif. Pajak target sekian, maka realisasi harus sekian didapat. Nah, di tahun 2023 kita targetkan pajak daerah itu sekitar 80 miliar. Jadi ada kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Ya. Luar biasa. Baik pemirsa, setelah ini saya akan bertanya mengenai manfaat setoran pajak bagi masyarakat. Tunggu jawabannya setelah iklan berikut ini, tetap di program Dialog. Kembali lagi pemirsa di program Dialog, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan membahas tentang manfaat pajak untuk pemerintah daerah dan masyarakat serta pengawasannya nih Bapak. Nah, sebagai informasi kepada masyarakat Bapak, apa sih manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari setoran pajak dan retribusi daerah nih Bapak? Baik. Pajak itu memang definisi pajak ya, ini memang tidak ada manfaat langsung. Beda dengan retribusi. Retribusi, masyarakat yang membayar retribusi dia langsung mendapat manfaat. Contoh, misalnya retribusi parkir. Kan dia dapat tempat parkir gitu. Atau retribusi pelayanan kesehatan. Dia akan mendapat pelayanan kesehatan. Berobat ke puskes misalnya, atau berobat ke rumah sakit. Itu kan ada retribusi itu. Jadi beda dengan pajak. Pajak ini manfaatnya tidak dirasakan langsung. Tapi pajak inilah urat nadi kita. Darah kalau mau diibaratkan dalam tubuh itu, pajak ini adalah darah dan urat nadinya. Demikian juga negara. Negara itu kan hidup dari pajak. Dia, nomor satu memang pendapatan dari pajak. Baru kemudian ada pendapatan dari sumber daya alam kan, dari kegiatan usaha negara atau usaha daerah. Jadi memang manfaat langsung tidak terasa. Tapi tidak langsung ini adalah darah dan urat nadi bagi suatu pemerintah. Bagi negara, bagi daerah. Dalam konteks pajak daerah, maka bagi daerah kan. Kita sumber pembiayaan pembangunan itu nomor satu sumbernya adalah dari pajak. Baik dari pajak daerah maupun dana bagi hasil pajak dari pusat maupun dari provinsi. Jadi kalau pajak kewenangan daerah kan pajak daerah langsung masuk ke kas daerah. Kalau yang menjadi kewenangan pusat misalnya pajak penghasilan, cukai tembakau misalnya. Kemudian PPN, pajak pertambahan nilai, itu pajak pusat. Daerah ini hanya dapat dana bagi hasilnya. Kalau pajak provinsi itu pajak kendaraan bermotor, dia balik nama kendaraan, Mbak. Kemudian pajak bahan bakar, pajak air permukaan, itu pajak provinsi. Mereka yang berwenang memungut dan mengupayakan pendapatannya, kemudian daerah tempat masyarakat membayar itu mendapat dana bagi hasil namanya. Dan bagi hasilnya ada mekanisme perhitungannya sendiri. Nah, dari sumber itulah maka pemerintah membiayai kegiatan pembangunan, bangun jalan, jembatan kan, bangun fasilitas umum, membangun pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, kemudian infrastruktur. Ya segalanya memang sumber utamanya berasal dari pajak. Iya, betul sekali Bapak. Berarti bukan hanya masyarakat yang mendapatkan keuntungan, tapi dari pihak pemerintah pun mendapatkan keuntungan, yaitu bisa lebih melancarkan proses pembangunan ya Bapak ya. Benar. Nah, Bapak, menurut Bapak nih, apa saja nih potensi pajak daerah yang dapat dimaksimalkan di Tabalok ini Bapak? Ya, makanya kita ada perbedaan signifikan antara pajak daerah, pajak pusat, dan pajak provinsi. Pajak daerah itu banyak sekali jenisnya, sampai 11 macam kan saya sebutkan tadi. Ada pajak hiburan, pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel, pajak air tanah, air bawah tanah maksud saya kan. Kemudian pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak parkir juga. Kalau pajak pusat ini ada PPH, PPN, rokok ya, itu aja. Sedikit PBB P5. PBB P5. Ini besar-besar semua ini, besar-besar semua. Tapi kewenangan pusat gitu nah. Kewenangan kita adalah di pajak daerah. Pajak daerah ini memang langsung bersentuhan dengan masyarakat banyak. Contoh misalnya kan pajak rumah makan, pajak hotel, kemudian pajak pajak parkir. Itu kan langsung bersentuhan dengan masyarakat kita. Jumlahnya banyak tapi kecil-kecil sebenarnya, kewenangannya kecil-kecil. Jadi
untuk Tabalong yang bertipikal daerah industri tambang, kita memang harus katakan bahwa Tabalong ini punya nilai plus dibanding daerah lain. Tambang itu secara tidak langsung ini akan memacu sektor lain, sektor jasa kan, perdagangan, rumah makan juga, kemudian pertokoan dan sebagainya. Karyawan tambang grup Adaro itu kan sekitar 25.000 atau 28.000 itu. Kalau dia belanja aja kebutuhan primer ya, sembako, makan, minum, katakanlah 2 juta sebulan, maka ada 40 miliar uang beredar setiap bulan di Tabalong. Siapa yang menyerap itu? Ya tadi rumah makan kan, restoran, supermarket juga ya. Yang warung malam itu apa? Lamongan, ya, itu banyak sekali tuh. Nah, itu potensi kita, Mbak. Jadi masih banyak memang sektor-sektor ini yang belum tergarap dengan baik. Karena kita lebih fokus ke rumah-rumah makan yang sudah fix, yang dia memang punya tempat usaha jelas kan. Ya, ini tapi yang pedagang-pedagang ini memang potensi yang berikutnya yang coba kita maksimalkan nanti. Banyak sekali ya Pak ya sekarang ya? Ya, banyak sekali. Jadi kita mau makan apa aja kayaknya ada ya Pak ya. Benar, di sini ya Pak ya. Oke Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, selain dari pajak daerah ada juga retribusi daerah ya Bapak ya. Lalu apa sih potensi dari retribusi daerah di Tabalong Bapak? Oh iya, itulah memang kembali ke topoksi kami di Bapenda. Kalau dulu namanya BPPRD kan, Badan Pajak dan Retribusi Daerah, berubah nama ini bukan sekedar merubah nama, tapi juga merubah kewenangan, struktur organisasi dan topoksi. Retribusi ini sebenarnya sepenuhnya adalah kewenangan dari SKBD pengampu. Misalnya retribusi parkir itu Dinas Perhubungan, retribusi pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan, rumah sakit juga. Jadi itu sebenarnya kewenangan mereka. Indikator kinerja utama kami adalah fokus ke pajak daerah. Pajak daerah. Nah, kami serahkan sepenuhnya kepada SKPD yang pengampunya. Kita hanya sebagai pembina dan koordinator untuk rekonsiliasi pendapatannya. Jadi kami serahkan sepenuhnya kepada mereka. Tapi untuk regulasi kita kan sekarang sedang menstrukturisasi pajak dan retribusi. Kalau pajak dari 11 mata pajak menjadi 7 pajak, kemudian retribusi ini saat ini jumlahnya ada 32 jenis. Itu akan disederhanakan hanya menjadi 18 jenis retribusi. Itu sekarang draftnya sudah masuk ke Dewan, ke DPRD, akan dibahas pada tahun ini, dan insya Allah mulai Januari tahun 2023, Perda itu akan sudah mulai diberlakukan. Ini akan lebih memudahkan masyarakat. Karena tidak sebanyak dulu lagi. Betul. Dan juga memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran dari pajak tersebut ya Bapak ya. Iya, nah, bagaimana cara dari Bapenda Tabalong melakukan pengawasan ketaatan kepada wajib pajak tadi nih Bapak nih? Kami punya senjata andalan juga ya. Saya katakan di depan tadi bahwa kita melakukan MOU dan perjanjian kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Tanjung. Ini salah satu yang kami andalkan dalam melakukan penagihan ke wajib pajak, terutama yang besar-besar, yang signifikan ya, kemudian susah pembayarannya. Ini sudah jalan Mbak, dan signifikan memang hasilnya. Itu. Kemudian kami juga melakukan secara simultan dan berkesinambungan sosialisasi pajak. Tahun kemarin kami menyasar anak-anak muda, generasi muda ya SMA itu kita roadshow ke hampir semua SLTA di Tabalong, memperkenalkan pajak daerah ini supaya lebih, artinya terbangun mindset dari generasi mudanya dulu. Ya, terus kita juga meningkatkan kami punya pejabat fungsional pengawas pajak, pemeriksa pajak, tapi sayangnya memang belum ada jurusita. Jadi ke arah penindakan itu memang kita lebih fokus kepada membangun kesadaran masyarakat, merubah mindset dan mendidik konstituen pajak kita dengan lebih baik gitu. Tapi kedepannya kita akan lebih fokus kepada penindakan. Benar. Jadi kalau sekarang masih di ini apa ya, belum penindakan tapi masih apa ya namanya tuh, masih perkenalan lah. Oh ini harus pajak tuh harus dibayar, harus gimana gitu. Nanti baru ada penindakannya lagi gitu ya Pak.
Ya benar, kalau istilah kami sih lebih membangun mindset gitu, mindset masyarakat gitu. Tapi pada akhirnya kita akan melakukan penindakan. Itu untuk selanjutnya Bapak? Ya. Oke, baik pemirsa kita rehat sejenak, jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Kita akan melanjutkan perbincangan kita selanjutnya dengan Bapak Nanang Molkani ini. Bapak, tadi kan sudah dijelaskan manfaatnya seperti apa untuk masyarakat, untuk pemerintah seperti apa. Nah, sekarang bisakah Bapak, sebagai informasi, untuk loket pembayaran pajak itu dapat dilakukan di mana saja dan kapan waktunya nih Pak? Ya, baik. Saya sudah sebutkan tadi kan kita sudah bekerja sama dengan bank-bank yang ada di Kabupaten Tabalong. Jadi kalau mau pembayaran secara langsung tatap muka, itu banyak sekali. Bisa dilakukan di kantor Bapenda sendiri. Kita punya loket kan di ruang pelayanan, atau di Bank Kalsel bisa, atau bisa dilakukan lewat Bank BNI, Bank Mandiri, lewat PT Posindu, atau bahkan dengan kolektor, kalau khusus PBB ya, ada kolektor kecamatan. Jadi bagi masyarakat yang bertempat tinggal di desa, di kecamatan, ini dia bisa bayar dengan kolektor yang sudah kami tunjuk. Biasanya dari aparat desa. Nah, semua desa itu ada kolektornya. Nah kemudian itu yang secara tatap muka. Secara online juga bisa dilakukan. Bisa melalui mobile banking dengan Bank Kalsel misalkan, atau dengan bank lain. Kemudian juga bisa dengan BNI, Mandiri. Kemudian kami juga terakhir kami kerjasama juga dengan Tokopedia. E-commerce ya Bapak? Iya, e-commerce, Tokopedia, Shopee, GoPay, dan Link Aja. Berarti Link Aja. nggak ada alasan buat nggak bayar pajak Benar. ya Pak ya? Karena bayar pajak tinggal ada di genggaman gitu ya Pak ya? Ya, sangat mudah. Klik gitu ya Pak ya? Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bapak ya, apa saja nih inovasi yang akan dilakukan oleh Bapenda Tabalong terkait optimalisasi penerimaan pajak daerah nih Bapak? Iya. Ini baru ya, kemarin kami sudah melakukan kerjasama dengan e-commerce. Itu inovasi saya pikir kan, tapi belum kami formalkan. Yang inovasi yang sudah diformalkan ini misalnya dulu yang tahun kemarin itu ada namanya, kita namakan Simanis Bertahan Terdepan. Sistem Manajemen Informasi Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terintegrasi dengan BPN namanya. Itu SIMPBB ya, Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan, dan BPHTB, khusus BPB dan BPHTB. Kemudian yang sebelumnya juga ada namanya kita namakan Sijaka Online, Sistem Pajak Online. Ini waktu dengan Bank Kalsel itu, waktu dengan Bank Kalsel. Nah yang sekarang yang inovasi yang kita lakukan ini, kerjasama dengan Tokopedia, Shopee, GoPay, dan Link Aja. Ini akan segera kami formalkan. Ini sangat mudah sekali. Jadi siapapun bisa membayarnya, sekalipun dia tidak punya rekening kan, tapi dia punya akun e-commerce, itu dia bisa bayar di situ. Jadi sebenarnya sudah sangat dimudahkan sekali. Yang sekarang dalam penjajakan kita kerjasama juga dengan BRI. BRI ini kan punya Briling. Brilingnya sampai ke desa-desa. Jadi sebenarnya wajib pajak tuh tidak ada alasan untuk kesulitan membayar pajak. Semua sudah kita garap dan mudah gitu, mudah. Apalagi bagi generasi milenial ya, yang sangat akrab dengan handphone. Dan sekarang kan kalau apa-apa tuh pakai ini ya Pak ya, electronic wallet katanya Pak ya, nggak perlu uang cash, yang penting bawa HP katanya gitu ya Pak ya. Kiris itu. Iya, pakai kiris itu. Nah, Bapak terakhir apa harapan dari Bapak atau himbauan Bapak kepada masyarakat terkait pajak daerah nih Bapak? Iya, pajak memang tidak terlihat manfaatnya secara langsung, tapi itu sangat vital baik bagi daerah maupun bagi negara ini. Negara ini hidup dari pajak ya, dari pembayaran pajak yang dibayar oleh masyarakat, yang terutama ya sumbernya dari pajak, kemudian baru dari sumber lain, dari sumber daya alam, dari pengelolaan kekayaan negara dan sebagainya, termasuk di daerah. Maka semakin maju suatu negara atau semakin maju suatu daerah, ini tentu berbanding lurus dengan kesadaran wajib pajak. Tidak mungkin melakukan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan tanpa didukung dengan dana yang memadai. Dari mana dananya? Tentu dari pajak yang masyarakat bayar, baik itu pajak daerah maupun pajak pusat.
kontribusi terbesar memang di pajak pusat. Jadi pajak ini demikian vital. Beda dengan retribusi ya. Kalau retribusi masyarakat langsung mendapat manfaat dari kegiatan itu. Tapi kalau pajak memang tidak secara langsung, tapi sangat menyentuh kehidupan masyarakat. Terutama kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, yang diamanahkan kepada pemerintah gitu. Nah, itu Mbak. Mudahkan proses dari pemerintah sendiri itu Ya, Pak benar. ya. Semoga masyarakat bisa merubah atau berkembang ya Pak ya mindsetnya untuk lebih taat dengan pajak. Jangan malas membayar pajak karena sudah banyak sekali kemudahan yang diberikan oleh pemerintah ya Pak ya. Tidak terasa perbincangan kita kali ini sudah berakhir. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Nanang Mulkani yang telah meluangkan waktunya dalam program Dialog. Saya Argi Firgiati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan program Dialog yang dapat diakses melalui aplikasi TV Tabalong di handphone Android dan iOS serta juga dapat diakses di YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.